Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdesya Fitri, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya tentang praktik supervisi kepala sekolah dan pengaruh mutu kinerja guru di Cirebon. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Terbelakang, pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah peran guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Kinerja guru yang berkualitas tidak hanya mencerminkan keprofesionalisme, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan mutu kinerja guru harus menjadi perhatian utama semua pemangku penting pendidikan, termasuk kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di satuan pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, kepala sekolah memiliki fungsi supervisi yang sangat penting untuk membina dan meningkatkan kemampuan profesional guru. Supervisi bukan sekedar kegiatan administrasi, tetapi merupakan proses pembinaan yang bersifat edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Praktik supervisi yang dilakukan secara efektif dan mendorong guru untuk lebih relevatif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, supervisi kepala sekolah di berbagai sekolah, termasuk di wilayah Cirebon ini, belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih banyak kepala sekolah yang melaksanakan supervisi secara formalitas dan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan guru. Sementara itu, mutu kinerja guru menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian mutu sekolah. Kinerja guru tidak hanya ditinjau dari kehadiran dan kepatuhan administratif, tetapi lebih pada kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Berdasarkan realitas tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pengaruh praktik supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru di wilayah Cirebon ini. Penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dalam merancang strategi peningkatan mutu guru melalui supervisi yang efektif. Selanjutnya ada pernyataan masalah. Mutu pendidikan dipengaruhi supervisi kepala sekolah. Kendala pelaksanaan supervisi belum berdampak optimal pada peningkatan kinerja guru, terutama di Cirebon. Perlu diteliti pengaruh supervisi terhadap mutu kinerja guru untuk perbaikan kualitas pendidikan. Di wilayah ini, fenomena ini juga tampak dari beragamnya mutu kinerja guru antar sekolah yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh variasi praktik supervisi kepala sekolah. Oleh karena itu, penting untuk diteliti sejauh mana pengaruh praktik supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru, agar dapat ditemukan upaya perbaikan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana praktik supervisi kepala sekolah di sekolah dasar di Cirebon? Yang kedua, bagaimana mutu kinerja guru di sekolah dasar di Cirebon? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh praktik supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru di sekolah dasar di Cirebon? Relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks upaya peningkatan mutu pendidikan. Khususnya di wilayah Cirebon, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidik memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan supervisi terhadap kinerja guru. Supervisi yang efektif bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan profesional untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja guru di lapangan. Mutu kinerja guru sangat menentukan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, praktik supervisi yang dilakukan secara terarah, terancang, dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap profesionalisme guru dan pencapaian tujuan pendidikan secara berkeseluruhan.
Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pengaruh praktik supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, pengawas kepala sekolah, serta kepala sekolah dalam merancang strategi supervisi yang lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Cirebon. Bab 2. Tinjauan literatur. Tinjauan konseptual. Memahami dan menganalisis hubungan praktik supervisi kepala sekolah dengan mutu kinerja guru serta membangun pemahaman teoritis tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di Cirebon. Berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya strategi peningkatan mutu sumber daya manusia, sekolah melalui supervisi sistematis. Tinjauan teori. Supervisi pendidikan adalah proses pembinaan sistematis untuk membantu guru meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan potensi guru, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Ada jenis-jenisnya. Klinis, akademik, administratif, dan kolaboratif. Prinsipnya adalah demokratis, objektif, konstruktif, individual, berkesinambungan, dan berbasis kebutuhan. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam supervisi. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan mutu pendidikan melalui supervisi. Peran ini meliputi perencanaan program observasi, kelas humanis, memberian umpan balik, membangun, dan tindak lanjut berupa pelatihan. Kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung supervisi berdampak positif pada peningkatan profesionalisme guru. Mutu kinerja guru adalah hasil kerja guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, dan membina karakter peserta didik. Indikatornya kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Faktor motivasi lingkungan kerja, kepemimpinan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, dan pembinaan melalui supervisi. Tinjauan riset terdahulu. Ada Rukayah dan Nuryadin 2018 yang berjudul Supervisi Konsisten Meningkatkan Profesionalisme Guru. Haryati 2020 Kepemimpinan dan Supervisi Positif Terhadap Kinerja Guru. Zulfa dan Rahmat 2022 Supervisi Partisipatif Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kerja Guru. Kerangka pikir. Yang pertama ada praktik supervisi kepala sekolah, dan selanjutnya itu pembinaan, monitoring, evaluasi. Mutu kinerja guru, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Hipotesis. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru di Cirebon. HI, terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru di Cirebon. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh praktek supervisi kepala sekolah terhadap mutu kinerja guru. Desain penelitian yang digunakan adalah desain survei korelasional karena bertujuan mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel secara statistik melalui penyebaran angket. Subjek atau sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah dasar wilayah Cirebon dengan populasi seluruh guru di wilayah Cirebon dan kepala sekolah yang aktif mengajar dan berada di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang menjalankan fungsi supervisi. Teknik sampelnya menggunakan stratified random sampling dengan mempertimbangkan akreditasi sekolah dan zona wilayahnya. Jumlah sampelnya mengacu pada rumus Lovin. Instrumen penelitian. Instrumen ini menggunakan skala Likert 1-5 dan terdiri dari dua variabel. Yang pertama, variabel X, praktik supervisi kepala sekolah. Indikator-indikatornya ada perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, tindak lanjut supervisi. Variabel Y, mutu kinerja guru. Indikator-indikatornya yang pertama, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan profesionalisme.
Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner. Disusun menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur dua variabel utama. Yang pertama, praktik supervisi kepala sekolah, indikator perencanaan supervisi, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Mutu kinerja guru. Indikatornya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, evaluasi, dan profesionalisme. Yang kedua, dokumentasi. Data pendukung seperti laporan supervisi, RPP, dan laporan kinerja guru. Yang ketiga, observasi. Opsional. Untuk validasi silang hasil kuesioner dapat dilakukan observasi terbatas. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Yang pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data. Yang kedua, uji asumsi klasik, normalitas, linearitas, dan homogenitas. Yang ketiga, analisis regres linier sederhana. Menggunakan rumus Y, A plus BXY sama dengan A plus BXY sama dengan A plus BX, di mana Y mutu kinerja, X praktik supervisi kepala sekolah, A konstanta, B koefisien regresi. Terus lanjut ada uji signifikasi. Uji T untuk mengetahui pengaruh signifikan atau tidak. Uji R2 untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap Y. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.